Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila Devi, NIM 2020-1064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak, yang mana tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan bagi kamu yang sedang tidak bersemangat ataupun sedang bersedih. Ketika motivasi mungkin saja bisa membuatmu kembali bangkit. Motivasi bisa kamu maknai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan motivasi. Bisa kamu dapat di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun, yang dapat membuat dirimu memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentunya hanya dirimu sendiri. Baiklah, di sini saya melanjutkan, yaitu jenis-jenis motivasi ada 3, yang mana kebutuhan organis, yang mana motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan bagian dalam, seperti makan, minum, bergerak, dan istirahat, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah motivasi darurat, yang mana mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk mengejar, dan yang lain-lain. Sedangkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi ini timbul jika situasi menurut timbulnya kegiatan yang cepat dan kuat dari diri seseorang. Pada motivasi darurat, motivasi bukan timbul atas keinginan seseorang, tetapi karena perangsang dari luar. Dan yang selanjutnya adalah motivasi objektif, yang mana yang diarahkan objek atau tujuan di sekitar kita. Motivasi ini mencakup kebutuhan eksplorasi, manipulasi, dan menaruh minat. Motivasi ini timbul karena adanya dorongan untuk menghadapi dunia secara efektif. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 139 menjelaskan, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Yang mana kita sebagai manusia, kita tidak diperkenakan untuk selalu memandang diri sebagai orang yang penuh kekurangan. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi, yang mana tentang prinsip-prinsip akidah akhlak yang kedua, yaitu tentang pembiasaan. Pembiasaan merupakan sebuah metode dalam berupa proses penanaman kebiasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan itu sendiri adalah cara penanaman bertindak yang persisten uniform. Yang mana melalui pembiasaan yang baik, anak akan tumbuh dengan berkembang menjadi manusia yang matang, yang sanggup dan mampu mengubah dirinya sendiri, seperti mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Dalam metode pembiasaan dan pengulangan yang digunakan Allah dalam mengajar Rasulnya amat efektif, sehingga yang disampaikan kepadanya langsung tertanam dengan kuat di dalam hatinya. Pembiasaan apabila dikaitkan dengan pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah metode dalam pendidikan berupa proses penanaman kebiasaan, sehingga pembiasaan tidak selalu dengan pengetahuan bersifat kognitif semata, namun biasa berupa keterampilan yang diberikan. Dalam metode pembiasaan pada pendidikan anak sangatlah penting, khususnya dalam pembentukan pribadi dan karakter, yang mana pembiasaan keagamaan seperti halnya pembiasaan membaca juz amma, membaca Al-Quran, yang mana memasukkan unsur-unsur positif dan kepribadian anak. Semakin banyak pengalaman keagamaan yang didapat anak, baiklah saya akan melanjutkannya, yang mana semakin banyak pengalaman keagamaan yang didapat anak melalui pembiasaan, maka semakin banyak pengalaman yang anak dapat. Dan langkah-langkah dalam metode pembiasaan yang dalam sistem ajar mengajar sebagai berikut dapat saya sampaikan. Dalam guru menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dibiasakan, dan guru menjelaskan akibat positif dan pembiasaan itu dan akibat negatif bila tidak dibiasakan. Dan guru selalu mengingatkan siswa bila terjadi penyimpangan dari pembiasaan itu, dan secara konsisten terus-menerus tanpa henti untuk melakukan pembiasaan yang telah ditetapkan. Dan guru melakukan penelitian terhadap anak dalam suatu sistem pembiasaan tersebut. Baiklah, cukup sekian dari yang saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya.